Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur RSUD Muhammad Nur, para pengurus takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini guna menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Kemudian kewajiban kita untuk terus belajar sampai mati. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Lebih-lebih kita mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali dengan mengaji surah yang akan kita kaji pada siang hari ini, yaitu surah An-Nasr. 3 ayatnya. 3 ayat. Hafal semua insyaallah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, surah An-Nasr adalah termasuk Makkiyah, Madaniyah. Meskipun turun di Mekah, tepatnya turun di Mina, ya, di luar kota Mekah, tapi tidak jauh dari Mekah. Kenapa? Karena sering disampaikan bahwa yang disebut dengan ayat Madaniyah atau surah Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Sementara ayat atau surah Makkiyah ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Ini tidak apa-apa, saya ulang-ulang biar hafal. Nah, surah ini diberi nama dengan An-Nasr karena ada kata pada awal surah Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Nasrullah, Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi apabila tatkala telah tiba, telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah. Ada kata Nasrullah. Ada sebagian ulama memberi nama surah ini dengan surah At-Tawdi'. At-Tawdi'. Wada', dengan mungkin kenal haji wada', karena memang surah ini turun pada saat Nabi melaksanakan haji wada', haji perpisahan, haji yang terakhir yang beliau lakukan, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Karena setelah haji wada' ini, atau tepatnya setelah turunnya surah ini 3 bulan, 3 bulan berikutnya, tepatnya 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, itu beliau wafat. Wafat. Jadi dari Dzulhijjah tahun kedua, bulan ke-12 tahun 10 Hijriah, beliau haji wada', ya, dan menerima surah ini. Surah ini surah terakhir. Ya, meskipun surah berikutnya masih ada ayat-ayat lain, tapi satu surah yang utuh
itu adalah surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr. 3 bulan berikutnya itu beliau wafat. Jadi memang setelah turun ini ada sebuah hadis yang sangat menyentuh yang saya tulis. Hadisnya sangat menyentuh. Tatkala beliau menerima surah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath, kata Ibnu Abbas, tatkala turun surah idza jaa nasrullahi wal fath, artinya surah An-Nasr ini, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasul memanggil Fatimah. Jadi putri kesayangan. Apa kata Rasul? Qad nu'itu ilayya nafsi. Beliau menyatakan sebentar lagi aku akan dipanggil oleh Allah. Jiwaku akan dipanggil oleh Allah. Jadi setelah turun ayat surah ini, beliau manggil Fatimah, menyampaikan sebentar lagi aku akan mati, aku akan meninggal. Cuma bahasa beliau, qad nu'itu ilayya nafsi. Nah, ketika mendengar pernyataan itu, ada bagaimana sikap Fatimah? Fabakat. Fatimah menangis karena akan kehilangan ayahanda tercinta, lebih-lebih kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Artinya yang diberitahu di awal setelah turun surah adalah Sayyidatuna Fatimah. Fatimah anandaku, putri tercintanya, barusan turun surah ini, artinya pertanda sebentar lagi saya ini akan dipanggil oleh Allah. Memang benar setelah itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi lahir dan wafatnya Nabi sama-sama 12 Rabiul Awal. 3 bulan, jadi Dzulhijjah 12. Setelah itu bulan pertama Hijriah Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Kurang lebih 3 bulan beliau wafat. Fatimah menangis, tapi Rasul menyatakan begini, faqala, maka bersabda Rasulullah, la tabki fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Nanda, jangan menangis, Nanda. Jangan menangis. Karena sungguhnya engkau adalah orang keluargaku yang pertama yang akan menyusulku. Masya Allah. Artinya di antara ahlul bait, keluarga Nabi yang nanti meninggal setelah Nabi dari keluarga ahlul bait, Siti Fatimah nangis karena nanti engkau akan segera, engkau lah yang orang pertama dari ahlul bait, dari keluargaku yang akan menyusulku. Ini menyentuh betul bagi saya. Terus bagaimana Fatimah ketika Faduhaika, Fatimah ini yang asalnya menangis karena akan ditinggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah jangan menangis karena engkau lah yang nanti akan lebih paling awal menyusulku nanti. Faduhaika. Siti Fatimah kemudian malah tertawa. Diberitahu akan ketawa. Coba panjenengan kira. Artinya orang yang beriman memang kerinduan untuk Rabbnya, bertemu Allah itu luar biasa. Kemudian bukan sesuatu yang ditakutkan. Orang yang beriman itu begitu rindunya pada Sang Rabbi, Sang Tuhannya. Justru tertawa, jadi merasa senang seperti Fatimah itu karena disebut saat orang pertama di keluarga Rasul yang akan menyusul Rasul. Cuma yang menyatakan Rasul, artinya Rasul itu artinya menjamin Siti Fatimah nanti akan menyusul dia, Rasulullah, ke surganya Allah. Kalau kita gimana kira-kira? Ada orang yang bilang atau mungkin ada
suami ya, sakit keras ya, dirawat juga di rumah sakit ini, misalkan sudah dokter angkat tangan, istriku nampaknya aku tidak lama lagi akan meninggal. Mungkin istrinya menangis, tidak usah menangis istriku, nanti setelah ini engkau yang mati. Kira-kira gimana sikapnya itu? Tidak usah menangis, kan entar lagi engkau akan nyusul. Tidak usah menangis, nanti kita sama-sama ketemu lagi. Kalau memang sudah cinta mungkin saja. Ya, artinya sang istri kadang kan kalau jangan tinggalkan saya ikut. Ya. Itu banyak orang mau masuk ke kuburan ya, karena banyak orang gitu ya. Kelas satu sendirian mungkin mikir juga gitu. Tapi yang luar biasa. Tapi ya, karena Rasul ini dalam bimbingan wahyu. Jadi pernyataan Rasul itu senantiasa dalam bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Artinya memang benar. Jadi di antara ahlul bait, di antara ahlu baiti Rasulullah Muhammad SAW yang paling awal meninggal adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di antara keistimewaannya beliau tidak haid. Maka disebut dengan Az-Zahra. Meninggal itu darah wiladah dan nifasnya hanya sekali, setelah itu bersih. Mungkin perlu penelitian medis, kok bisa yang tidak haid itu punya anak. Nah, ini diantara kudrat Allah, yang kekuasaan Allah. Sampai dalam riwayat ini, sampai sebagian istri Nabi itu fara'aha ba'du azwajin Nabi SAW faqulna ya Fatimah ra'ainaki bakaiti summa dhahikti. Sebagian istri Nabi itu berkata, Fatimah, tadi aku lihat kamu menangis kemudian kamu tertawa. Kemudian menceritakan apa tadi yang terjadi, yang disampaikan oleh ayahandanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi surah ini sungguhnya secara tersurat itu adalah kabar gembira, basyiran dari Allah, tapi secara tersirat adalah kabar duka. Karena menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah telah mencapai hasilnya. Baik para jamaah, mari kita mulai. Insyaallah tidak lama, jadi mohon bersabar. Hanya 3 ayat. Kita mulai dari ayat pertama dan yang kedua karena ini berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika tatkala telah datang, telah tiba nasrullah, pertolongan Allah, wal fath ini adalah penaklukan kota Mekah. Ada 2 penaklukan yang disebutkan Al-Quran gitu ya. Yang satunya menunjuk pada perjanjian Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi itu perjanjian Hudaybiyah. Di antara isinya kan ada yang seakan-akan merugikan Rasulullah dan umatnya. Ada gencatan senjata 10 tahun. Tahun ke-6 Rasul bersama kurang lebih 400, ada yang katakan 600 sahabat datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh pada bulan Dzulqa'dah. Tapi dicegat di Hudaybiyah, ada diplomasi. Kemudian di antara kesepakatannya gencatan senjata 10 tahun. Tapi tahun ini kalian tidak boleh masuk Mekah. Tahun depan. Tapi yang dianggap merugikan adalah kalau ada orang kafir Quraisy tanpa izin keluarganya datang ke Muhammad, maka wajib dikembalikan lagi. Sementara kalau ada umat Islam yang kembali ke Mekah dan menjumpai keluarganya, maka orang Quraisy berhak untuk menahannya tetap di Mekah.
Berarti ini dianggap merugikan. Tapi Nabi Muhammad kalau nanti dibaca lagi Ibnu Taimiyah itu meyakinkan para sahabat yang awalnya merasa keberatan, jangan ini menguntungkan kita. Apa? Setidaknya dua hal kalau analisis sejarawan. Yang pertama, itulah pengakuan pertama kali terhadap keberadaan Rasulullah dan Islam saat itu oleh orang Quraisy. Sudah diakui keberadaannya. Dan yang kedua, pengakuan akan Madinah sebagai pusat kekuasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin perjanjiannya ada yang merugikan, tapi itu diakui bahwa Muhammad ada, Madinah ada. Secara politik sudah menang. 10 tahun senjata, tapi dibolehkan untuk berhubungan dengan kabilah-kabilah lain kerjasama. Jadi pertama kali yang bergabung itu suku Khuzaimah namanya, bergabung ke Rasulullah. Cuma tahun berikutnya ini ada pelanggaran dari orang Quraisy yang kemudian itu diantaranya membantu menyerang suku Khuzaimah ini. Rasulullah marah itu, marah. Padahal perjanjian itu sungguhnya kan gencatan senjata, tidak boleh saling perang selama 10 tahun, dan itu dianggap menang secara isi perjanjian orang Quraisy itu. Tapi justru mereka melanggarnya sendiri. Isinya sudah menguntungkan mereka, tapi dilanggar. Setelah itu Rasulullah itu menyiapkan pasukannya secara besar-besaran. Disebutkan ada 10.000 pasukan Rasulullah hendak mengunjungi Mekah. Yang itu terjadi pada 8 Hijriah. Itu tidak disangka-sangka oleh orang-orang Quraisy, ya, pimpinan mereka Abu Sufyan. Gak nyangka Rasul itu akan membawa pasukan yang demikian besar. Karena dibagi. Jadi pasukan besar itu jalannya tidak sama, sehingga tidak gampang dideteksi. Ada yang katakan dibagi 3 jumlahnya. Ketika sampai Mekah kumpul satu, luar biasa banyak, sekitar 10.000 pasukan kaum muslimin. Akhirnya orang Quraisy itu dengan sukarela menyerah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah dengan kalau yang tadi Hudaybiyah karena bisa masuk ke Mekah untuk umroh, disebut dengan Fathu Makkah yang pertama. Dalam surah ini Fathu Makkah yang sebenarnya, menaklukkan Mekah. Kaum Quraisy itu menyerah takluk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi karena pertolongan Allah. Ada yang luar biasa. Para sahabat saat itu euforia, begitu bangganya ketika sudah menang, karena mereka tahu betul pahitnya diintimidasi, pahitnya disiksa, diperangi, dibunuh. Bahkan kalau kita ingat Sayyidina Hamzah itu ya, ditombak dari atas tembus ke selangkangannya, kan gitu ya. Dia ambil hatinya, diurak-urak begitu. Itu menyakitkan betul. Sehingga para sahabat itu teriaknya apa? Hada yaumul malhamah. Hari ini perang besar. Artinya akan balas dendam itu. Tradisi di Arab itu balas dendam. Hari ini perang besar. Akan dibalas semua perlakuan kalian. Mereka sudah menyerah. Tapi Rasul menegur, siapa yang bilang begitu? Bukan malhamah. Apa kata Rasul? Marhamah. Lamnya diganti dengan roh. Jadi apa? Kasih sayang. Hada yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Artinya tradisi saat itu diubah oleh Rasulullah. Beliau punya kekuasaan, kesempatan membalas dendam, tapi tidak digunakan. Akhirnya apa? Semua orang kufar Quraisy saat itu terutama
dan kelompok-kelompok lain yang bersekutu dengan kafir Quraisy diampuni oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan melahirkan nikmat yang berikutnya itu. Jadi ada 3 nikmat ini. Wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaja. Jadi itu tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Lagi puasa. Puasa itu tidak bikin loyo. Justru banyak peristiwa besar itu terjadi di bulan puasa. Perang Badar, perang yang paling besar pertama yang dialami kaum muslimin terjadi juga di Ramadan. Pas kaum muslimin lagi puasa. Fathu Makkah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Artinya puasa itu sungguhnya bukan bikin orang loyo. Semangatnya semakin terpompa karena puasa itu adalah ibadah yang paling gampang mendekatkan diri kepada Sang. Fisik lemes, semangat membara. Kalau sudah semangat membara, fisik menjadi tidak bisa mempengaruhi yang signifikan. Kalau sudah cinta bicara, apapun menjadi indah. Kalau cinta gayanya gomblok, kalau sudah cinta bicara apa? Tai kucing rasa coklat menjadi indah. Allahu Akbar. Jadi ada 3 nikmat besar sini. Baik. Nah, ada beberapa hal yang penting menurut saya. Ketika Allah menyebut idza jaa nasrullah wal fath, ada kata-kata nasrullah, pertolongan Allah. Kata-kata nasrullah ini mempunyai 2 pesan penting. Yang pertama, bahwa pertolongan itu hanya dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dikira la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada kemampuan menghindar dari maksiat, wala quwwata, dan kemampuan melakukan, kekuatan melakukan ibadah, illa billahil aliyyil azim. Jadi sumber kekuatan itu dari Allah. Makanya Allah punya sifat apa kudrat itu? Allah kuasa. Nih. Ingat ini, Allah kuasa. Artinya Allah memiliki kekuasaan untuk membuat ada yang asalnya tidak ada, atau membuat tidak ada yang asalnya ada. Tapi dalam ta'alluq al-mumkinah, kekuasaan Allah itu berkaitan dengan yang mungkin ada atau mungkin menjadi tidak ada, bukan yang mustahil ada atau bukan yang wajib ada. Ini sekedar mengatakan masa kecil. Kadang ada pertanyaan begini, bisakah Allah membuat Tuhan? Yang kedua, Allah kan kuasa, bisakah Allah membuat Tuhan lagi? Kan berarti Allah nggak bisa. Pertanyaan itu salah. Karena itu bukan ta'alluq, bukan hubungan kudratullah dengan yang mustahil. Yang mustahil. Saya kalau ingin mengandaikan begini Bapak, kadang pertanyaan itu menjebak. Ya, menjebak. Panjenengan tahu silet tajam, tahu kan? Tapi tajamnya silet kalau ta'alluqnya benar, hubungannya benar, apa? Untuk mencukur kumis, jenggot atau lain baru bisa. Artinya kalau silet digunakan untuk memotong pohon, saya bisa. Ketika tidak mau memotong pohon,
Itu tidak kemudian kita artikan bahwa silet itu tidak tajam, kan begitu. Cuma tidak mampunya karena bukan ta'alluqnya namanya kalau dalam bahasa. Sebaliknya kapak tajam kalau digunakan untuk motong pohon. Gitu kan? Bisa. Tapi kalau digunakan rambut nggak bisa. Bukan rambutnya yang protol, yang hancur. Nah, ini ta'alluq namanya. Hanya sekedar mengingatkan tempat. Itu namanya sifat kudrat Allah. Jadi yang pertama, ketika Allah menyatakan nasrullah, pertolongan Allah, maka kita yakini bahwa pertolongan itu hanya dari dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Penting. Yang kemudian, yang kedua adalah ketika mengidhafahkan pertolongan dengan Allah, maka Allah hendak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nasrullah itu sesuatu yang besar. Nasrullah, pertolongan Allah, berarti sesuatu yang besar. Wujudnya disampaikan pada kaitan ayat berikutnya adalah yang pertama, penaklukan Mekah yang berbondong-bondongnya kabilah untuk masuk kepada agama Allah. Itu pertolongan yang amat besar. Jadi pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana agar Allah menghadirkan pertolongannya? Nah, ini penting. Apakah kemudian cuma berdoa, ya Allah bantu kami ya Allah? Tidak bisa. Jadi kalau saya merangkum dari berbagai tafsir ini, setidaknya ada lima hal. Saya ringkas ini. Agar nasrullah turun, bukan seluruh nama orang ya, agar pertolongan Allah itu turun pada kita. Yang pertama, kita harus ada pada posisi yang benar. Jadi tidak mendolimi, tidak mengambil hak orang lain. Kita ada pada posisi yang benar. Yang kedua, perjuangan didasari niat karena Allah dan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Ada niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Niatnya baik, caranya harus benar, sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, disertai dengan, kalau dalam soal kekuatan itu ada pernyataan ya, yadullah ma'al jamaah. Jadi kekuasaan Allah itu bersama dengan jamaah. Artinya kalau sendiri-sendiri gampang kita dihancurkan. Tapi kalau bersama, itu kekuatan luar biasa. Apapun itu, baik kemampuan perang, baik ekonomi, kalau sendiri nggak bisa. Tapi kalau berjamaah itu sesuatu yang luar biasa. Nah, cara yang paling efektif membangun jamaah itu adalah dengan sholat. Dengan sholat itu paling efektif. Paling efektif. Sholat adalah paling efektif. Jadi Pak Direktur kalau mau berhasil membangun kesamaan, kesatuan, itu kuatkan jamaah, maka insya Allah akan mudah. Insya Allah. Karena yadullah ma'al jamaah. Amin. Yang ke berapa tadi? Yang ke tawakal ala Allah, tawakal pada Allah. Tawakal itu artinya kita sudah berusaha maksimal, ya, kemudian baru serahkan kepada Allah. Kemudian yang kelima, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya setidaknya kalau nggak bisa membantu, minimal berdoa. Kalau zaman sekarang momen perjuangan sebelah kita di Palestina, ya. Jadi Allahumma ansur man nasraddin wa ikhwanana fi Palestina, al-mujahidina fi Palestina. Minimal bantu doa.
Tidak bisa. Jangan, kalau tidak bisa kita bantu yang lain minimal doa, atau minimal kita bantu untuk penduduk Gaza. Jalur Gaza. Gaza itu artinya perang. Jalur Gaza. Baik. Jadi penting untuk menghadirkan Nasrullah, pertolongan Allah. Nah, makanya di pembukaan undang-undang kita mengenal berkat rahmat Allah. Gimana sih? Lupa ya. Pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Allah. Gimana? Ya, terus sudah jarang dibaca gitu ya. Itu atas berkat rahmat Allah. Jadi setiap keberhasilan, fathah ini membuka asalnya. Artinya membuka, asalnya tidak bisa menjadi bisa. Setiap keberhasilan itu jangan kemudian kita merasa bahwa itu adalah upaya diri. Harus kembalikan itu hanya terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, itu akidah itu. Akidah. Karena kita nggak bisa apa-apa sungguhnya kalau tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita asal tidak ada menjadi ada, itu karena qudratullah, sifat qudratullah. Dan dari ada menjadi tidak ada karena termasuk gerak-gerik kita. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan berujung pada ayat ketiga, itu luar biasanya ajaran agama kita. Jadi ketika kemenangan sudah di tangan, itu bagaimana sikap kita, itu ada di ayat yang ketiga. Setelah Fathu Makkah itulah menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang dalam Alkitab, kitab-kitab Samawi sebelumnya, bahwa Nabi itulah Nabi yang ummi, Nabi yang akan terusi dari negerinya, dan nanti dia akan kembali menaklukkan negeri kota kelahirannya itu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan masyarakat Arab saat itu, suku-suku saat itu ketika ternyata benar Muhammad ini adalah orang yang terusir dari Mekah, dan ternyata ia kemudian bisa menaklukkan Mekah, itulah memang petanda bahwa ia adalah seorang nabi. Akhirnya fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat manusia, bukan hanya orang kafir, manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka semuanya masuk dalam agama Allah afwajan, berkelompok-kelompok. Artinya setiap suku datang pada Nabi, mulai sejak Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan berita ini dibuktikan dengan turunnya surat ini. Semuanya kemudian di Jazirah Arab itu tidak ada satupun kemudian yang kemudian beragama lain selain agama Allah. Allah menyebutkan dengan fi dinillah, karena sungguhnya agama itu satu. Agama apa itu? Agama Islam. Agama Islam, semuanya satu. Jadi Nabi Ibrahim itu, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana musliman. Muslim satu. Jadi kata dinullah ini terjemahan apa? Ayatnya min al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini turun setelah surah An-Nasr. Tapi ini bukan ayat terakhir ya. Para jamaah, tidak ada satupun ulama ya dalam kitab-kitabnya mereka, ulama yang muktabar yang menyatakan ayat terakhir yang turun itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Meskipun mungkin isinya paling cocok pada hari ini, ya, saat itu adalah saat haji wada, haji terakhir. Saya sempurnakan al-yawma akmaltu lakum bagimu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada dirimu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi saya ridho padamu agama Islam itu sebagai agama. Islam itu sebagai agama. Ngerti Islam Bapak? Ibu, Islam apa Islam arti Islam? Islam artinya damai, boleh. Tapi lebih kurang pas. Pasrah, boleh pasrah, itu pasrah benar. Satu di antara mana Islam. Jadi aslama yuslimu Islam. Kalau damai salam. Salima, salam, damai. Tapi Islam membuat damai, menyelamatkan. Itu Islam. Jadi bukan sekedar damai, tapi harus aktif membuat damai. Bukan sekedar selamat, tapi aktif menyelamatkan. Muslim itu man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Muslim itulah orang yang di mana manusia lain selamat dari lisan dan tangannya. Ya, dengan artinya tidak bikin masalah. Itu muslim sejati. Baik. Itu nikmat yang kedua setelah Fathu Makkah, kemudian diikuti dengan berbondong-bondongnya kabilah masuk Islam. Ketika kemenangan sudah demikian luar biasa, apa tuntunan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga surahnya fasabbih bihamdika, masyaallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika pada posisi menang itu, di mana semuanya sudah takluk menyerahkan diri. Jadi kalau orang menang itu biasanya yang asalnya kawan kemudian menjadi, yang asalnya lawan menjadi kawan. Dengan asalnya bermusuhan kemudian pura-pura menjadi orang yang paling tunduk, langsung mendekat semua kan. Itu watak manusia. Artinya kalau nanti di pil-pil ini asalnya saling serang gitu, ketika menang itu biasanya mendekat semua. Nempel semua itu. Itu watak manusia. Ketika menang, sudah menang besar begitu, apa tuntunan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3. Tasbih, sucikanlah, kemudian pujilah Tuhanmu, dan istighfarlah. Ada 3. Apa tasbih itu? Tasbih itu menyatakan bahwa Allah tidak ada sifat-sifat atau hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Itu tasbih. Suci artinya Allah terbebas dari sesuatu yang tidak layak bagi dirinya. Itu tasbih. Subhanallah artinya tidak ada yang bisa disandarkan pada Allah, di mana sesuatu menyebabkan Allah tidak layak memiliki sifat itu. Kalau di Aqidatul Awam itu namanya sifat salbiyah. Jangan harus ingat, ada 5 sifat, di mana ini 5 sifat wajib bagi Allah, karena ini sifat yang memang layak bagi Allah. Yang pertama, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ini sifat yang memang layak bagi Allah. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan 5 sifat ini, maka itu tidak layak bagi Allah. Kita mengucapkan tasbih maha suci Allah, artinya Allah tidak memiliki sifat yang bertentangan dengan 5 sifat salbiyah ini.
Ini yang mengingatkan masa ini. Karena kadang kita terlalu sibuk, kadang lupa. Kadang lupa. Jadi contoh misalkan sifat wahdaniyat fil af'al. Allah, bukti bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah fil af'al adalah adanya makhluk ini. Seandainya ada dua Tuhan, tidak satu, maka tidak akan ada makhluk ini. Itu para ulama dalam itu. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan, ada dua Tuhan, kemungkinannya tiga. Yang pertama, dua Tuhan itu sepakat untuk menciptakan, maka dua-duanya bukan Tuhan. Karena Tuhan harus punya kuasa mutlak. Kalau Tuhan itu masih butuh kesepakatan, berarti kekuasaannya tidak mutlak. Yang kedua, itu ada yang mengalah, maka yang mengalah itu bukan Tuhan. Yang ketiga, sama-sama tidak mengalah, maka makhluk ini rusak. Wa in kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan selain Allah, maka alam semesta ini menjadi rusak. Pasti rusak. Ada, tidak ada, ada, tidak ada, ada, tidak ada, rusak. Lahir, jangan, rusak. Rusak ini, ada rusak, lahir, jangan, masuk lagi, lahir, masuk lagi, lahir, masuk lagi. Susah perempuan, hancur perempuan. Itu guyonannya. Jadi itu sifat salbiyah namanya. Panjenengan baca tasbih, ini sekedar mengingatkan ajaran akidah kita, tauhid kita, sekaligus ini dasar untuk bertasawuf. Ketika baca subhanallah, ingatlah 5 sifat yang wajib Allah. Ya Allah, sifat utama qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ketika muncul perasaan mukhalafatuhu lil hawadis, sucikan Allah. Allah tidak seperti itu. Allah akan hancur. Sucikan Allah itu baqa. Kullu syai'in halikun illa wajh. Allah baqa. Tidak mungkin Allah hancur. Itu namanya tasbih. 1. Ketika menang, apa yang diajarkan Allah? Sucikan Allah. Artinya apa? Ingat bahwa kemenanganmu itu bukan karena dirimu, tapi karena Nasrullah. Sucikan Allah. Itu tasbih namanya. Yang kedua, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Apa makna tahmid? Itu menetapkan bahwa segala puji itu milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Artinya jangan sampai ada ngaku-ngaku. Wah, kalau enggak saya ini, apapun misalkan cita-citanya berhasil ya, misalkan ya, jangan sampai ada ngaku-ngaku. Semuanya milik Allah. Menetapkan ini kalau panjenengan, saya kembalikan pada dasar akidah kita. Ketika baca alhamdulillah, panjenengan ingat kehebatan Allah pada sifat ma'ani. Ini apa sifat ma'ani itu? Kehebatan Allah itu yang tampak, yang wajib ya. Sifat Allah banyak, tapi yang wajib kita ketahui kan 20. Apa 20? Ada 7 sifat ma'ani. Itu sifat yang menetapkan kehebatan Allah. Apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kehebatan Allah. Ini namanya sifat ma'ani. Karena apa ini? Ini enggak boleh kita kalau upaya masalah begini. Sifat ma'ani. Allah kuasa. Allah punya kehendak. Artinya kehendak Allah itu pasti terjadi gitu. Rencana Allah pasti terjadi sesuai dengan rencananya. Enggak ada yang meleset sedikit pun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu
kum fayakun. Pasti terjadi, nggak ada yang meleset. Kalau kita rencananya pasti ada melesetnya, pasti ada. Apapun itu, kalau kita itu pasti ada melesetnya. Tidak sesempurna rencana yang semula ditetapkan. Tercapai tapi tidak sesempurna yang kita harapkan, kan gitu. Pasti ada sisi kurangnya. Kalau rencana Allah, iradatullah, pasti terjadi sesuai dengan rencananya. Artinya perencanaannya top, barkotop, hebat, kan gitu. Allah hebat dalam membuat rencana. Tidak ada yang meleset. 7 sifat itu. Ketika panjenengan baca Alhamdulillah, maka ingat kehebatan Allah setidaknya dari 7 sifat ma'ani. Ini diingat-ingat: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Jadi mantap anunya. Mantap. Dikirnya mantap. Kemudian yang ketiga, tentunya Allah ketika menang itu justru Allah mengajari pada Nabi untuk wastaghfiru, istighfarlah. Artinya istighfar itu menyatakan diri banyak kesalahan dan kekurangan. Istighfar menyatakan diri itu banyak kesalahan dan kekurangan. Minta pengampunan dari Allah. Innahu kana tawwaba. Allah itu adalah zat tempat kita kembali. Taubat, taba yatubu, taubat itu kembali ke asal. Kita ini dari Allah kembali ke asal. Kita dari suci harus suci. Makanya para ulama berdasarkan berbagai macam perbedaan pendapat lebih condong bahwa ayat terakhir yang turun itu adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Ingat-ingat. Karena sudah kadung terngiang dalam benak kita, ayat terakhirlah Al-Maidah ayat 3 tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Itu bukan ayat terakhir. Sepakat para ulama itu bukan ayat terakhir. Masih banyak ayat sesudahnya. Cuma memang ada selisih pendapat tentang ayat yang terakhir. Kalau yang pertama sepakat, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, sepakat. Cuma yang terakhir tidak sepakat. Cuma yang paling banyak didukung adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Apa bunyinya? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Mungkin di dunia tenang-tenang, santai-santai, foya-foya, kalau bahasa di belakang, bahasa gaduh-gaduh, apa itu? Kaos Jogja itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gitu kan. Itu kan ada itu. Ya bagus juga lah kalau bisa. takut muda foya-foya langsung mati gitu. Kalau bisa begitu. Tapi itu tidak begitu. Sunnatullahnya itu tetap ada. Jadi orang yang husnul khotimah itu pertandanya akhir-akhir hidupnya itu semakin baik. Nah, ulama sepakat begini. Bukan sepakat ya. Lebih condong pada ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Diwafatkan semua jiwa dan ada apa yang mereka lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, akan dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Detik ini panjenengan ada di masjid ini pasti ada catatannya, nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Pasti.
Pasti. Hafal ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal meskipun sebesar dzarrah, benda yang paling kecil, khairan, kebaikan, yarahu, Allah pasti memperlihatkan pada orang itu. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kejelekan sekecil apapun bentuknya pasti nanti akan juga dialihkan kepada orang. Duduknya jenengan di sini sebentar, mestinya sudah istirahat, mungkin makan siang tertunda. Insya Allah akan mencatat amal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.